sebagai asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, tapi ya, gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Waduh, periksa. Jadi Anda yang bertanya ya. Tenang dulu. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. ini mohon maaf karena kami sipil. Saya bangga sebagai alumni IKIP Bandung yang lulus tahun 1986 walau tidak pernah bertemu dengan Prof. Atjeng. Karena kali ini saya merasa berwibawa jadi ilmuwan yang lurus. Mungkin saja saya salah jika menganggap Prof. Atjeng di persidangan saat jadi saksi ahli. Bicaranya lugas dan tegas atas dasar keilmuan. Mohon koreksi jika salah. Jumah Mubarak. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab. Kami datang dengan patuh. Ki. S. Fusilat 41, 11. Langit dan bumi menjawab perintah Tuhan. Kami datang dengan patuh. Langit dan bumi berdialog dengan Tuhan. Itu tanda bahwa keduanya hidup. Sebab yang mati tentu tak mendengar dan tak bisa menjawab. Tapi mengapa langit dan bumi punya kesadaran? Sebab mereka berdua tak hidup untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka berdua hidup untuk kehidupan keberadaan yang lain. Jadi, orang-orang yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Hakikat mati. Tetapi bagi mereka yang hidup untuk kehidupan dan kepentingan orang banyak akan senantiasa hidup. Itu rahasianya mengapa langit dan bumi memiliki kesadaran ilahiyah. Keduanya berserah diri sepenuhnya pada ilahi. Tak ada lagi keinginan selain apa yang diinginkan oleh Tuhan. Langit dan bumi menjawab, kami datang dengan patuh. Muhnur Jabir. You advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. So whatever it is, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Soal panel WTO, Senator AS tiba-tiba surati Jokowi. Ada apa? Informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Tapi ini memang butuh keberanian. Ini sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Itu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Dia buat aturan yang walaupun belum diputus di SP, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang nih, kita harus lawan. Terakhir saya minta waktu kepada Pak Zulkifli. Saya pimpin untuk khusus investasi. Tuan-tuan yang saya hormati, kami negara-negara berkembang belajar di kampus tentang teori ekonomi, di mana salah satu materinya adalah belajar tentang sejarah tuan-tuan dalam mengelola ekonomi. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse.
Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Ada yang masih butuh, kemarin saya pergi ke Sumeneb butuh infrastruktur, ada yang membutuhkan rumah sakit, balai pustaka yang mencerdaskan saya katanya butuh juga anggaran. Betul kan? Jadi kalau saya list semua orang, itu kebutuhannya banyak banget Ibu. Itu kita seleksi sampai sekitar 3.090 triliun. Penerimaan negara belum mencapai 3.000 triliun pilihannya. Akan dipotong nggak di bawah sampai sama dengan penerimaan negara? Atau penerimaan negara digenjot sampai 3.000 triliun, nanti Anda bilang, Bu, saya napes saja sekarang dipajekin. Kan kayak gitu kan? Jadi semuanya itu adalah cari the right balancing. Ekonomi adalah bicara tentang confidence. Maka consumer confidence tadi, harga dijaga melalui keseimbangan supply demand. Tidak selalu harus subsidi, tapi kita juga memperkuat ekonominya. Kalau makin kuat ya berarti subsidi makin turun, kan begitu. Bu Nika ini sekarang makin targetnya sehingga supaya yang menerima subsidi itu makin menjadi benar-benar masyarakat yang kurang mampu. Kan sama ini, semua upaya yang kita lakukan. Di PLN juga sama. Tapi karena Anda di Indonesia Power jadi mungkin tidak ke hilirnya kali ya. Jadi bagian generatornya. Tapi ini yang menggambarkan tadi, APBN adalah tools, dia bukan tujuan. Jadi sering ada orang mengatakan APBN-nya itu harus sehat at all cost. Bisa saja APBN yang sehat walafiat, ekonominya menggelepar. APBN sebagai alat untuk membuat ekonomi menjadi sehat. Kadang-kadang kalau ekonominya lagi kuat, kita segera tadi mereform perpajakan untuk mendapat penerimaan negara. Nanti pas musim lagi jatuh, APBN yang narik tadi. Sehingga dia akan terus mengalami siklus.